adik-adik semua, apa kabarnya nih adik-adik semua yang di rumah? Nah, sudah 1 minggu ini adik-adik di rumah sudah sekolah online ya. Gimana nih, sudah ada tugas? Sudah ada ulangan? Nah, buat adik-adik semua yang sudah ada tugas sama ulangan, kerjakan dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab ya. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik siapkan dirinya, kita mau pujikan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu selama 1 tahun ini, dan kami sudah melewati 1 minggu di tahun 2021 ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat nih, memujikan mars sekolah minggu kita, ya. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, masih bangkit berdiri loh, kita mau pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Terang Kristen Kecilku Punya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Dengarkan Kak Reni, duduk yang rapi ya adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dulu kita akan berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang Sabat ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami boleh fokus kepada setiap firman yang akan kami pelajari. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, masih semangat ya. Ini masih 10 hari baru ya, baru 10 hari dari 365 hari di tahun ini. Wah, masih lama sekali ya, berarti masih tersisa 355 hari lagi di tahun 2021 ya. Tetap semangat, masih semangat, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yang ada Alkitab di rumah, dibuka bersama-sama ya. Di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya, judul perikopnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kakak tidak akan membacakannya semua, kakak akan membacakan ayat yang kedua. Nanti kalian bisa membaca sendiri di rumah Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ya. Ini ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ada yang tahu Yosua itu siapa? Bukan teman kalian yang namanya Yosua ya, tapi Yosua yang di Alkitab ini yang baru saja kita baca. Yosua itu siapa sih sebenarnya? Yosua itu sebenarnya adalah hambanya Musa ya, hambanya Musa. Musa waktu itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa orang Israel pergi menuju ke tanah perjanjian ya di Kanaan. Tapi karena Musa di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sebelumnya, kalau kalian buka satu halaman saja ya, itu Musa mati ya, Musa mati. Lalu digantikan oleh Yosua. Yosua ini hambanya Musa, lalu dia juga takut kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan Yosua untuk melanjutkan perjuangannya Musa ini untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, tapi berkali-kali kalau kalian nanti baca di ayat yang 1 sampai 9, kalian pasti akan membaca 4 kali
kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maksudnya apa ya kuatkan dan teguhkan hatimu ini? Yosua ini sebenarnya kan adalah hambanya Musa. Jadi bukan setingkat dengan Musa. Jadi dia merasa, masa aku ini suruh membawa bangsa Israel ini untuk pergi? Apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Dia merasa ketakutan seperti itu. Kalau Musa aja orang yang sudah hebat, tapi Tuhan tidak sampai membawa orang-orang Israel, mengizinkan Musa tidak sampai membawa ke tanah perjanjian, tapi malah menyuruh aku. Lah aku ini siapa? Nah Yosua tadi merasa ketakutan, ya merasa gelisah. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua di firman yang kita baca tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah hari ini kita juga akan belajar firman yang difirmankan kepada Yosua ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Masih panjang sekali ya perjalanan kita di tahun 2021 ini. Masih ada, tadi kakak hitung berapa, 355 hari lagi. Nah, bahkan setelah itu ada tahun-tahun lagi ya. Nah Allah menghendaki kita juga anak-anak Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gimana ya caranya? Maksudnya apa ya? Yang pertama di ayat yang kedua tadi ya, supaya kita berpegang atau bersandar kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersandar kepada kita sendiri. Kita ini manusia biasa, sama seperti Yosua. Kalau Yosua mengandalkan kepandaiannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu juga membawa bangsa Israel ini keluar ya, untuk menuju ke tanah Kanaan. Sama seperti kita. Kita ini manusia yang lemah ya. Kita tidak bisa bersandar kepada kepandaian kita, kelebihan kita ya, bahkan kita mungkin tidak bisa menjadi juara satu tanpa Tuhan. Nggak mungkin ya, kita belajar mati-matian tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya tidak bisa juga. Nah apalagi kita yang mungkin kita ini terbatas, sering berbuat dosa ya, kita merasa aku ini manusia biasa, tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Oleh sebab itu Allah menghendaki Yosua dan juga kita untuk bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama, bersandar kepada Tuhan. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu sendirian. Terlebih lagi, tujuan kita hidup itu untuk apa sih? Untuk besoknya kan akan mati, lalu akan masuk neraka atau surga gitu kan. Nah kita tidak, pasti kita ingin dong masuk surga ya kan, semua orang ingin masuk surga. Tapi kita tidak bisa masuk surga dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi percobaan-percobaan kehidupan kita. Misalnya kita diminta untuk menjadi ketua kelas, padahal kita ini nggak mampu ya. Aku kan nggak mampu, aku takut sama itu kan nakal ya. Terus badannya lebih gede dari aku, tapi kok ibu guru minta aku jadi ketua kelas, aku nggak bisa ya. Tapi Tuhan berkata, bersandar kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, maka kamu bisa melakukan tugasmu itu ya. Disuruh apa sama ibu guru, kamu bisa mampu dengan mengandalkan Tuhan. Nah, kalau di ayat yang kedua tadi, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Bersiap sekarang itu kita harus siap kapanpun orang lain meminta kita untuk melakukan pekerjaan. Misalnya menjadi ketua kelas, melakukan piket kelas, dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah seberangilah sungai Yordan. Nah, ketika itu Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Di dalam kehidupan kita juga tidak mungkin jalannya lurus terus ya, enak, terus nggak mungkin dimarahi orang tua, terus disayang orang tua, terus nggak mungkin ya. Pasti kalau kita nakal ya kita ditegur oleh orang tua ya. Kalau kita berbuat dosa ya akan ditegur oleh Bapak Ibu guru, bahkan akan ditegur oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, oleh sebab itu yang pertama, kita sebagai manusia yang terbatas sama seperti Yosua, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat yang kelima kita belajar untuk mempercayai janji Tuhan. Tuhan berjanji di ayat yang kelima ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, seperti Allah menyertai Musa sampai umurnya 120 tahun itu, sama seperti itu Tuhan juga tidak akan membiarkan Yosua ya, dan tidak meninggalkan Yosua. Nah, janji Tuhan itu sama dengan kita, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Yang kedua, memegang janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita
di usia kita yang masih kecil ini, nanti sampai kita dewasa, kita harus ingat Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita dalam kondisi yang susah ya, sekalipun kita tidak mendapat pertolongan dari orang lain, kalau kita ulangan kan kita mengerjakan sendiri. Siapa yang bisa menolong kita? Ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan aku sudah belajar kemarin, Tuhan tolong ingatkan lagi, Tuhan tolong berikan konsentrasi supaya bisa mengerjakan dengan baik. Saat itu kan kamu nggak bisa menengok jawaban ke temanmu, orang lain tidak bisa menolongmu, tapi kita ingat bahwa Tuhan memiliki janji tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Ya, itu yang harus kita ingat. Yang kedua tadi, supaya kita memegang janji Tuhan, tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-7 dan 8, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu di ayat yang ke-7 di bagian akhir itu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Di ayat yang ke-8, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Nah, maksudnya apa sih? Di ayat yang ke-7 dan 8 ini kita belajar supaya kita melakukan, supaya kita taat kepada firman Tuhan. Tidak hanya, tadi jangan hanya kamu memperkatakan ini aja, jangan hanya kamu tahu firman Tuhan, tetapi harus merenungkan itu siang dan malam. Ya. Jadi dilakukan siang dan malam dan tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Maksudnya kita tidak boleh berbuat dosa. Sekalipun dosa itu menggoda kita setiap hari ya. Ada adikmu lewat, kamu pengen nakalin, pengen iseng, kan cuma iseng ya. Nah, itu menyerong namanya ya. Jadi kita tidak boleh menyerong atau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Setiap minggu kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan ya. Jadi kita harus tidak hanya mengatakan ini, tetapi juga melakukan, merenungkan itu siang dan malam. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 3 hal ya. Apa tadi di ayat yang kedua? Kita belajar supaya kita bersandar, supaya kita bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, supaya kita berpegang pada janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan yang ketiga, supaya kita taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Masih ada 355 hari lagi di tahun ini. Hanya tahun ini ya, kalian masih kecil, pasti nanti akan ada tahun-tahun berikutnya. Di tahun ini berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, sama seperti Yosua. Kita orang yang terbatas ya, manusia biasa, tetapi Tuhan memiliki janji yang bisa kita percayai. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berjanji kepada kami untuk tidak membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu, dan kami mau berjuang di tahun ini untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.